Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dalam channel saya Firman Aditya 37. Pada sore hari yang cerah ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan dan yang bagi tidak menjalankan. Kemudian kita saling menghormati yang menjalankan ibadah puasa, terutama karena kita hidup di dalam wadah bangsa atau komunitas yang beraneka ragam dari segi suku, budaya, kepercayaan, aliran, dan lain-lain. Jadi semuanya adalah baik menuju kepada budi pekerti dan akhlak moral yang baik, karena tidak ada satu keyakinan, satu aliran, satu kepercayaan atau satu paham tertentu yang mengajak untuk merusak, untuk jahat, untuk berlaku fasik, maksiat, dan lain-lain. Semuanya mayoritas adalah untuk mengajak kepada kebaikan, kebenaran, kesetiaan, saling tolong-menolong, dan memberi manfaat. Walaupun penganjurnya atau yang memberi ajaran itu berbeda-beda. Misalkan kalau dari Islam ada Rasulullah Muhammad SAW, kalau dari Nasrani atau Kristen ada Isa Al-Masih, kalau dari Buddha ada Siddhartha Gautama, kalau dari Hindu ada misalkan beberapa pandito atau dewa Wisnu, Brahma, dan lain-lain. Dari Konghucu dan dari aliran Kejawen juga lain, ada juga penganjurnya atau pemberi aliran, memberi ajaran itu, yang kesemuanya adalah menuju kepada kebaikan, kemakmuran, kesetiaan, kesentosaan dalam hidup, ya, ketenangan lahir dan batin. Walaupun penganjurnya berbeda dan tata caranya berbeda, yang penting sama-sama aktivitas untuk kebaikan, kebenaran, kesetiaan, dan menuju kepada manfaat dan saling mengasihi. Hanya tata caranya yang berbeda. Jadi kita walaupun kita dari aliran kepercayaan, keyakinan, ataupun paham tertentu, tidak boleh mengklaim kebaikan yang dari figur ini yang paling benar, yang lain salah. Kebaikan yang bukan dari figur kami adalah salah. Gak boleh begitu, karena toh semuanya adalah beberapa figur itu yang pemberi paham, aliran kepercayaan atau keyakinan tertentu itu adalah semuanya memberikan manfaat. Tujuannya adalah memberi manfaat atau mengasihi umat atau masyarakat, ya. Jadi hanya penganjurnya berbeda, penganjur kebaikan itu berbeda, pemberi kebaikan itu berbeda, figurnya berbeda, dan tata caranya berbeda, tapi tujuannya sama kebaikan, kebenaran, kesetiaan, dan memberi manfaat, saling mengasihi. Jadi tidak boleh kita mengklaim hanya kebaikan yang dari versi figur saya saja yang benar, hanya kebaikan, hanya sumber kebaikan, sumber manfaat, sumber cinta kasih, sumber ketaatan yang dari faham kami, yang dari figur kami, yang dari ajaran keyakinan kami saja yang benar, yang lain itu salah dan tidak diperhitungkan atau tidak terpakai. Itu nggak boleh begitu, ya, karena sama-sama kebaikan, kebenaran, kesetiaan, manfaat, hanya wadahnya yang berbeda. Kita harus jelaskan kalau dari Muslim, ya. Kalau dari Muslim kan ini kita menggunakan dalil misalkan dari Rasulullah SAW, baik dari kitab sucinya Al-Quran ataupun dari sabda Nabi, ya, dari Al-Hadis, ya. Misalkan di bulan puasa ini, ya, di bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah, berkat, dan semoga penuh dengan manfaat pula, maka kita saling menebar kebaikan dengan hati, perkataan, atau perbuatan yang suci, saling memberi manfaat, saling mengasihi, dan saling bekerja sama, ya, dengan memberi manfaat entah kepada diri sendiri ataupun keluarga terdekat ataupun tetangga, komunitas, lingkungan, ataupun masyarakat sekitar kita. Nah, dalam rangka misalkan ada sabda Nabi atau hadis yang berbunyi Arabnya, ya, maaf ini jika salah, saya kurang ahli bahasa Arab. Misalkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fakul khairu auli yusmit. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fakul khairun auli yasmit, ya.
barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau kalau enggak diam ya. Itu pun dari segi akhlak ya cukup baik ya, karena hendaklah kita tidak bergaul kecuali dengan yang saling mengasihi, memberi manfaat ataupun memberi solusi ya, dukungan moral ya. Minimal kalau itu ya kita diam lah. Bagaimana dengan misalkan kita membela diri jika dijahati itu boleh. Membela diri itu boleh, tapi membalas dendam tidak boleh. Membalas dendam ataupun memusuhi yang berlebihan kepada orang yang jahat kepada kita itu nggak boleh. Membalas dendam ataupun memusuhi orang yang jahat kepada kita dengan balasan yang lebih besar itu nggak boleh. Tapi hanya sekedar membela diri ataupun membalas yang sepadan itu boleh. Tapi jika membalas yang sepadan itu dengan tanda petik tidak boleh melanggar hukum dan melanggar hukum masyarakat atau moral. Tapi minimal kita membela diri lah. Jika kita disakiti ataupun dirampas hak kita harus berani membela diri, entah dengan pikiran, lisan ataupun perbuatan, itu dibolehkan. Sekedar membela diri, karena membela diri adalah kehormatan kita ya, membela diri keluarga, harta dan komunitas kita ya. Kemudian itu juga disebutkan tadi dari lafaz dalil Islam ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faqul khairul li auli yusmit. Man, barang siapa, kana ya itu ada yu'min berarti beriman, billah wal yaumil akhir kepada Allah dan hari akhir, faqul maka hendaklah dia berkata khair baik, auli yusmit atau dia diam ya. Itu memang kita harus mempelajari kaidah bahasa Arab ya supaya bisa hafal itu ya. Kemudian kalau dari segi pepatah misalkan itu ada istilah diam itu mas ya, diam itu mas. Kalau dari segi pepatah Jawa, dari pepatah Sansekerta ada juga ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutweri handayani misalkan ya. Ing ngarsa sung tulodo, jika kita sebagai pemimpin kita memberi contoh teladan. Ing madya mangun karsa, jika kita berada di posisi di tengah, kita menjadi perantara atau wasilah atau mediasi ya. Kemudian tutweri handayani itu maksudnya jika kita ada di posisi di bawahan atau di belakang atau posisi yang prajurit paling bawah ya, yaitu kita memberikan dukungan moral lah, walaupun kita tidak tampil di permukaan, kita di balik layar kita memberikan moral dukungan yang baik ya. Jadi tadi itu ada pepatah Jawa, mungkin itu dipakai dalam dinas tertentu ya. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh teladan. Ing madya mangun karsa, jika kita berada di posisi di tengah, itu memberi sebagai memudahkan dalam mediasi, dalam perantara antara bawahan dan atasan. Sedangkan tutweri handayani itu jika kita posisi ada berada di bawah, posisi bawahan atau dalam istilah itunya misalkan kepangkatan ataupun kemiliteran, misalkan prajurit ya, kalau dalam permainan catur misalkan kita pion ya, itu kita memberikan dukungan moral, atau dalam istilah ini kita sebagai warga masyarakat biasa kita memberikan dukungan moral ataupun support yang baik, yang positif kepada pemerintah ataupun kepada orang yang figur yang lebih tinggi yang memberi manfaat ya, figur yang memberi manfaat ya, yang memberi manfaat, yang memberikan naungan, yang memberikan yang ngayomi kita ya, warga dengan cinta kasih dan manfaat supaya dia bekerja lebih baik. Nah, begitulah, jadi kita berada di posisi manapun, aliran atau keyakinan manapun, kita harus bisa memberikan teladan atau mediasi, perantara ataupun dukungan moral tergantung kemampuan atau posisi kita. Jadi alangkah baiknya jika di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, kita saling tebar manfaat ya, saling semoga dimudahkan rezeki bagi yang rezekinya kurang, dimudahkan jodoh bagi yang belum dapat jodoh, dan dimudahkan dihilangkan berbagai gangguan atau penyakit bagi yang menderita berbagai musibah atau gangguan. Dan karena ada kalanya pertolongan dari Tuhan, dari Allah yang Maha Kuasa itu ada kalanya langsung dan ada pula kadang perantara lewat wasilah atau perantara manusia. Jadi kita
saling menolong sama manusia yang membutuhkan, manusia yang sedang yang menderita, yang kena musibah, yang membutuhkan. Dalam tanda petik ya, manusianya itu tidak jahat dan tidak fasik atau maksiat ya. Jika kita menolong orang jahat dan menolong orang fasik ya sayang, kecuali kita memberi nasihat dulu supaya orang fasik atau orang jahat itu tobat, memperbaiki diri, baru kita tolong. Setelah itu nanti dikhawatirkan kebaikan kita disalahgunakan sih oleh orang yang jahat dan orang fasik itu, misalkan untuk mabuk, untuk maksiat, untuk judi, atau untuk berfoya-foya, untuk narkoba, atau untuk zina dan lain-lain, itu kan berbahaya. Makanya prioritas memberi bantuan adalah kepada diri kita sendiri dulu, kepada anak, istri, cucu, keluarga, tetangga, kemudian orang yang paling membutuhkan. Selama orang itu tidak jahat dan tidak fasik ataupun maksiat ya, kita tolong. Tidak bisa dengan uang harta ya, dengan tenaga, pikiran, atau dengan lisan nasihat ya, dengan doa ya. Membantu itu tidak harus dengan uang harta, tapi bisa juga dengan memberi barang yang bermanfaat, menghilangkan kesusahannya, menghibur, memberi dukungan moral, memberi doa minimal dan lain-lain. Karena ada juga ini dalil dalam Islam ya, dalam Muslim itu yang berbunyi, hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai orang itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Itu ada hadisnya ya, dari sisi Islam ya, dari sudut pandang agama Islam itu ada dalil juga suruh saling mencintai kepada sesamanya. Itu dalam hadis tadi, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Maksudnya mencintai itu bisa memberi manfaat, memberi dukungan moral, menghilangkan kesusahannya dan lain-lain ya. Dalam arti saudaranya itu ya saudara satu akhlak ya, tidak hanya saudara satu keyakinan, saudara satu akhlak lah. Misalkan menolong yang bukan muslim, tapi orang itu tidak jahat dan tidak fasik maksiat berlebihan, ya nggak apa-apa. Yang penting itu sebetulnya itu di samping saudara satu keyakinan, sama-sama satu muslim juga saudara satu akhlak. Saudara satu akhlak, yaitu yang akhlaknya tidak jahat dan tidak fasik atau maksiat berlebihan, maka kita bantu atau tolong sebisa kita, semampu kita. Dalam istilahnya masyarakat yang majemuk heterogen ini, memang kita harus saling merangkul, saling memberikan manfaat, karena keridhaan Tuhan, keridhaan Allah itu supaya kita masuk surga itu kan tidak hanya di aspek akidah tauhid yang benar, ibadah, di aspek ibadah ritual kita yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin zikir, tapi juga ada aspek akhlak. Itu akhlak yang bermanfaat, saling mengasihi, saling memberi pertolongan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, tetangga terdekat, dan kepada komunitas atau orang lain yang membutuhkan, yang lagi kena musibah, yang lagi butuh solusi ya. Selama orang itu tidak jahat dan tidak fasik atau maksiat berlebihan, maka kita tolong. Jika orang itu ternyata orang jahat dan orang fasik ya, kita memberi semacam nasihat dulu, dukungan moral supaya mereka bertobat, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan yang lurus. Jika mereka sudah mulai memperbaiki diri, orang yang jahat dan fasik maksiat berlebihan itu kita bantu. Kita tanya dulu penyebabnya mereka jahat dan fasik maksiat berlebihan itu apa? Apa karena faktor nafsu, atau karena faktor musibah yang tidak terduga, musibah yang lain misalnya karena terpaksa, karena nggak punya uang, karena memang jalan lain sudah buntu dan lain-lain. Itu kan bisa ditoleransi, bisa diposiro lah, bisa dimaklumi ya. Dan nanti dengan kebijaksanaan orang yang ahli di bidangnya, di bidang hukum, di bidang agama, di bidang adat, di bidang moral, yang lebih ahli ke bidang itu, silahkan untuk memberi solusi, memberi bantuan, memberi kajaran yang pantas atau ya dalam takaran tertentu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya, Firman Aditya 37. Semoga di bulan puasa ini ya, bulan Ramadan ini, umat Islam pada khususnya dan seluruh umat, aliran kepercayaan semuanya di negara Indonesia ini yang pada umumnya juga kita memperbaiki akhlak moral kita supaya kita mendapat keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan
dohir dan batin ya, baik kebahagiaan jasmani dan rohani. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Firman Aditya 37. Assalamualaikum